Marvel Universe memang punya Doctor Strange, penyihir berkekuatan super yang mendunia. Namun, tahukah Anda, kesejarahan kita diwarnai berbagai karya sastra yang memuat tokoh-tokoh berdaya magis, termasuk penyihir, mulai dari menggoyang bumi, membangkitkan orang mati, hingga membelah negeri. Kesaktian mereka tidak hanya melawan hukum fisika, tetapi juga menyulam budaya Nusantara yang bertahan hingga hari ini. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan kita akan menelisik sejarah sihir Nusantara dan menyelidiki cara leluhur kita mengatasi berbagai masalah dalam hidup mereka. Yuk! Raja Dasabahu dari Kerajaan Kasipura menerjang medan laga dan memimpin bala tentaranya. Mereka berhadapan dengan Purusada, Raja Lalim yang berniat menumbalkan 100 raja untuk Batara Kala. Kakawin Sutasoma menceritakan, para punggawa Purusada melepaskan panah-panah yang menjelma menjadi kobaran api. Tak mau kalah, Raja Dasabahu melesatkan panah pencipta angin yang menerbangkan panah-panah musuh ke dalam hutan. Dalam seketika, panah Raja Purusada berdesing kencang mengeluarkan raksasa-raksasa garang. Pasukan Raja Dasabahu tercerai-berai, dan sang raja segera bersemedi memusatkan pikiran pada Batari Durga. Sang dewi pun muncul, melengking dan menghisap semua raksasa ciptaan Purusada. Raja Purusada terperanjat. Ia buru-buru merapal Durga Astuti Mantra, sebuah mantra sakti untuk memunahkan amukan Durga. Seketika sang dewi tenang dan lenyap dari pandangan. Pasukan Raja Purusada pun pulih seperti sedia kala. Kisah adu kesaktian yang fenomenal ini terabadikan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan mewariskan bagi kita semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja Raja Dasabahu bukan satu-satunya tokoh sakti dalam pustaka klasik, dan kita akan berkenalan dengan beberapa di antaranya. Namun perlu saya tekankan, video ini bukan bertujuan membuktikan kehistorisan tokoh-tokoh berikut. Sebagian sumber saya pun adalah karya sastra kuno yang ditulis bukan untuk catatan sejarah. Jadi, nikmati aja ya kisah-kisah ini sambil kita mencoba menyelami pola pikir leluhur kita. Yuk, kita mulai. Mpu Barada. Demi mengakhiri perang saudara antara pewaris Airlangga, Mpu Barada membelah Pulau Jawa dan menyegel batas-batasnya dengan kutukan. Imbasnya, kerajaan Airlangga pecah menjadi dua, yakni Janggala dan Kadiri. Dan begitu kuatnya batas gaib yang dibuat Mpu Sakti ini, untuk mematahkannya, pada zaman Majapahit dibangunlah Candi Pratnya Paramitapuri di Bayalangu. Menurut negara Kertagama, yang memberkatinya adalah Maha Pendeta Janawidi yang diyakini jelmaan Mpu Barada. Lontar Calon Arang menceritakan dengan epik kesaktian Mpu Barada. Ia menyembuhkan banyak orang, bahkan mampu menghidupkan yang telah mati selama mayatnya belum rusak. Ia juga menciptakan gempa bumi, meski ujung-ujungnya kalah taktik dengan saudara tuanya, Mpu Kuturan, yang memagari Pulau Bali dengan tsunami. Nah, sumber tertua mengenai tokoh ini adalah Prasasti Wurare yang dikeluarkan Maharaja Kertanegara. Dan bisa kita saksikan sekarang di Arca Jogodolok, Surabaya. Brahmana Iswara. Nah, yang ini unik nih, karena kesaktiannya malah dipakai ngeprank sesama Brahmana. Kitab Tantu Panggelaran berkisah ada Brahmana dari India yang mendaki Penanggungan, gunung sucinya Majapahit. Di tengah jalan, ia kebelet, dan sang Brahmana pun buang air besar di sungai yang airnya mengalir ke bawah lereng. Sialnya, di bawah sana berdiri Kadewa Guruan milik Brahmana Iswara. Brahmana Iswara yang murka pun membalik aliran air ke atas agar kotoran Brahmana India tadi kembali ke pemiliknya. Waduh, Brahmana India cuma bisa geleng-geleng kepala karena di negeri asalnya pun mana pernah ia melihat air memanjat ke atas. Mpu Tapawangkeng. Nama pertapa ini membuka kitab Pararaton. Namun, Tantu Panggelaran punya cerita yang membuat saya senyum-senyum sendiri. Mpu Tapawangkeng berjanji akan membayar hutangnya pada tengah hari. Apa daya, menjelang tengah hari, ia belum punya uang. Solusinya bagaimana? Gak tanggung-tanggung, matahari dihentikannya. Maka, apeslah mereka yang sedang berpuasa. Gimana mau berbuka kalau matahari diam di tempat?
Dan itulah yang terjadi pada Raja Daha. Ia kelaparan karena gagal berbuka puasa. Ya sudahlah, raja pun melunasi hutang Mpu Tapawangkeng agar pertapa itu dapat menepati janji dan menggerakkan Surya kembali. Mpu Barang, ingat dengan Grigori Rasputin, penyihir Rusia yang harus dibunuh berkali-kali karena susah mati? Ternyata Mpu Barang juga begitu. Tantu Panggelaran mengisahkan pertapa sakti ini menganut tantra Bhairawa. Berhubung Raja Daha tidak menyukainya, dikirimlah 2 asasin untuk menghabisi Mpu Barang. Namun, meski berkali-kali dibunuh, Mpu Barang selalu muncul kembali di pertapaannya dalam kondisi sehat walafiat. Padahal ia telah ditenggelamkan ke laut, dibakar hangus, lalu disebar abunya ke 5 penjuru lautan. Namun, hasilnya tetap sama. Sang pertapa hidup lagi dan muncul di pertapaannya. Ajaib ya, tapi serem juga sih. Tokoh-tokoh berkekuatan magis dalam karya sastra kuno ada yang historis, ada yang tidak. Namun, kisah mereka menyiratkan adanya kemampuan Adikodrati yang menjungkir balikan hukum fisika dalam ingatan masyarakat klasik. Dan masyarakat masih ingat, kemampuan magis juga punya sisi kelam yang dapat dipakai untuk kejahatan. Nih contohnya, Calon Arang. Calon Arang adalah penyihir hebat yang menyelimuti Jawa dengan wabah mematikan. Korban teluhnya bergelimpangan, memenuhi kuburan, hingga ke jalan-jalan. Meski kesejarahannya diragukan, seperti analisis kami pada tautan di atas atau di deskripsi, sosok Calon Arang masih ditakuti sebagian masyarakat kita hingga hari ini. Dia digambarkan sebagai janda yang memuja Batari Durga, ratu para siluman, dan dianggap cikal bakal ilmu pangleakan yang terkenal di Bali, Waksirsa dan Mahesa Wadana. 2 tokoh ini adalah murid Calon Arang yang juga penari-penari sakti. Di puncak kekuatan sihirnya, Mahesa Wadana mampu menyebabkan orang jatuh sakit hanya dengan melewatinya, meski terhalang dinding rumah. Sementara Waksirsa bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Dalam Lontar Calon Arang, kedua tokoh ini dikisahkan bertobat dan menjadi murid Mpu Barada. Oke, terus ikuti ya teman-teman. Kita akan menelisik sebenarnya sejak kapan para penyihir dan orang-orang sakti muncul di Nusantara. Dan bagaimana sih caranya leluhur kita mendapat kekuatan magis. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Perlu digarisbawahi, saya tidak sedang mempromosikan atau mendiskreditkan para praktisi magis, juga pengguna jasa mereka. Namun, yuk kita akan sama-sama merekonstruksi kehidupan Jawa kuno, lengkap dengan sisi spiritualitasnya, termasuk dunia magis. Sihir ala Austronesia. Di Nusantara, keberadaan penyihir memiliki sejarah yang panjang sejak zaman Austronesia. Menurut sejarawan Ryklevs, kaum Austronesia di Asia Tenggara meyakini adanya dunia magis yang berisi roh penunggu, arwah leluhur, dan roh penjaga wilayah. Detil mengenai roh-roh ini bersama hantu-hantu asli Nusantara dapat Anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Ryklevs juga membagi aktivitas dunia magis menjadi 2, yakni membantu, biasanya oleh roh leluhur, dan mengganggu, biasanya oleh roh jahat. Hal ini nyambung dengan 2 kebutuhan dasar manusia pada masa itu. Pertama, kesuburan, baik hasil bumi maupun dirinya sendiri. Kedua, perlindungan dari bahaya. Situasi ini melahirkan sejumlah praktik yang memampukan orang-orang khusus mengakses dunia magis dan menyalurkan daya magis itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka muncullah kelas sosial baru yang bisa disebut paranormal, dukun, atau balian. Selain menjadi pemimpin spiritual dan penghubung dengan dunia magis, mereka juga berperan sebagai tabib, pelindung, hingga penasehat. Profesi ini sangat dihormati. Bahkan menurut epigraf George Coedis, di Nusantara era Austronesia ada 3 syarat jika para pendatang ingin diterima masyarakat. Mereka harus terlihat kaya, menjadi tabib, atau menjadi tukang sihir. Katanya nih, pendatang dari India lah yang paling jago berperilaku menjadi ketiganya. Mungkin inilah awal alkulturasi antara perdukunan Austronesia dan pengaruh India di Nusantara. Sihir ala Sriwijaya. Nah, meluncur ke abad 7 Masehi, kita menemukan praktik sihir tertua yang terekam dalam sejarah Nusantara pada 3 prasasti kedatuan Sriwijaya, yakni Prasasti Telaga Batu,
Prasasti Palaspasema, dan Prasasti Kota Kapur. Semuanya memuat ancaman raja bagi para praktisi sihir yang menggunakan kemampuannya untuk maksud jahat. Misalnya, membuat orang lain sakit dan gila, mengguna-guna untuk melecehkan dan meruntuhkan pemerintahan. Tentu saja, raja pun menamengi diri dengan dukun-dukun istana, dan ia mengancam siapa saja yang berani menyuap dukun-dukun itu untuk berbalik menyerang raja. Wah, berat juga ya jadi raja. Sihir zaman Majapahit. Jika sekarang kita mengenal jampi pengasihan, ternyata praktik ini juga ada dalam masa keemasan Majapahit. Kitab Sutasoma misalnya mencatat adanya guna-guna untuk memikat lawan jenis. Meski tentu saja lebih banyak mantra-mantra sakti yang digunakan dalam peperangan. Uniknya, di masa akhir periode klasik, seiring menguatnya pengaruh tantra dan bangkitnya kembali budaya Austronesia, ilmu sihir pun semakin ajaib. Lontar Calon Arang mencatat sihir teluh menjadi senjata pembunuh massal dengan menyebar wabah penyakit. Berkembang juga praktik pemanggilan roh dengan medium manusia, memanipulasi alam atau pawang, hingga pembangkitan mayat. Mengenai semua praktik ini bisa Anda cek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Saat masyarakat Jawa memasuki zaman Madya dan berganti keyakinan, apakah praktik-praktik magis ini sirna begitu saja? Oh, tentu tidak. Dalam buku Perempuan-Perempuan Perkasa, Peter Carey merekam interaksi antara masyarakat Jawa Madya dengan dunia magis di pantai selatan. Ada juga tari Bedoyo Ketawang yang dianggap tarian magis untuk mengundang Nyai Roro Kidul. Ini hanya contoh dari betapa mengakarnya kepercayaan akan dunia magis di Nusantara. Dan bukan cuma di Jawa, pulau-pulau lain di Indonesia pun mengenal sosok-sosok berkekuatan magis. Sihir ala Nusantara. Dalam cerita rakyat Kalimantan Tengah, ada tokoh Punoi yang tinggal di hutan. Dengan nyanyiannya yang ajaib, ia mampu menumbuhkan kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Ada juga tokoh Gonggang Risadokok dalam cerita rakyat Toraja. Pemuda sakti ini sukses meminang ratu kerajaan dalam air berkat merapalkan mantra tiap sore. Nah, menurut arsip Belanda, di daerah Matur Agam, Sumatera Barat, ada tokoh berkekuatan magis yang memimpin ritual menghalau hama tupai. Namanya Urang Tuo Pasia. Lalu, di Maluku Tengah, tepatnya di kampung Huaulo, Seram Utara, biasanya orang sakit diisolasi di rumah pamali. Nah, tepat di sampingnya ada rumah untuk dukun kampung yang akan merawatnya hingga sembuh. Namun, tentu saja ada juga praktik ilmu hitam yang ditakuti masyarakat luar Jawa hingga hari ini. Di Bali misalnya, ada pangleakan. Dan di Indonesia Timur, terutama di Papua, ada suanggi yang sangat ditakuti karena bisa dipesan untuk membunuh musuh dengan kesaktiannya. Mirip santet di Jawa kali ya. Mungkin di daerah masing-masing, teman-teman punya cerita rakyat, mitos, dan pengalaman pribadi terkait dunia magis. Boleh di-share di komen ya, agar wawasan kita semakin diperkaya. Oke, lanjut. Mantra dan dunia magis. Prinsip dari fenomena magis di zaman dulu sebetulnya cukup sederhana, meliputi 3 elemen. Elemen pertama adalah keberadaan alam magis. Elemen kedua adalah manusia yang mampu mengakses alam magis dan menghadirkan kekuatannya di dunia nyata. Dan elemen ketiga adalah mantra yang menghubungkan elemen pertama dan elemen kedua. Mantra berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti susunan kata suci. Bila diucapkan berulang-ulang dengan intonasi khusus, mantra diyakini mampu menarik daya dari alam magis. Prasasti Kota Kapur dari Sriwijaya menyebut penggunaan mantra sihir. Ada istilah lain yang sepadan, yakni japa, dalam kitab Nirarta Prakerta. Nah, ritual sihir di kuburan dalam Lontar Calon Arang juga diceritakan menggunakan sebuah kitab sastra. Sastra di sini jelas mengarah pada mantra. Dalam naskah Merapi Merbabu, yakni temuan lontar di kawasan Gunung Merapi dan Merbabu, saya menemukan banyak koleksi mantra. Karena naskah Merapi Merbabu ditulis di masa ketika tantra dan ruwat tumbuh subur. Sementara tantra sendiri adalah kombinasi antara mantra, upacara, dan pemujaan. Kadang-kadang mantranya disertai rerajahan atau konfigurasi gambar-gambar berkekuatan magis. Jadi ingat Dr. Strange ya. Mantra bersifat rahasia dan dibisikkan guru kepada muridnya. Konon, intonasi suara sang guru akan mengaktifkan daya dalam diri murid. Mas Asisi, tandanya apa bila suatu mantra berhasil mengakses kekuatan magis?
Naskah-naskah kuno menggambarkannya dengan munculnya sosok dewata. Misalnya, Bathari Durga yang muncul di hadapan calon Arang, Sena, ataupun Sutasoma ketika mereka memanggilnya dengan mantra. Itu secara sastrawi ya, karena orang dulu suka mempersonifikasi hal-hal yang susah digambarkan. Apa mantra hanya untuk memanggil dewa, Mas Asisi? Nah, berhubung leluhur kita mengakses kekuatan magis untuk berbagai tujuan, jenis mantra pun beragam. Dalam kitab Sutasoma ada mantra Mahasakti bernama Mahadaya Dharani yang melebur semua gangguan, dosa, dan musuh. Dalam naskah Merapi Merbabu ada mantra untuk mulai menyapu, menanam palawija, bersanggul, mendapat kekebalan, melancarkan persalinan, membangkitkan keperkasaan, dan lain sebagainya. Unik ya, untuk segala aktivitas ada mantranya. Bagi masyarakat Jawa kuno, mantra adalah bagian dari solusi. Di Sunda kuno pun ketika sakit mereka akan ke tabib yang biasanya mengobati dengan ramuan herbal sambil merapal mantra. Itulah kenapa bagi masyarakat klasik mantra tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Bagi kita yang hidup di zaman modern dengan kemajuan medis dan teknologi yang serba memudahkan, mantra mungkin tidak sepenting dulu. Mungkin loh ya. Namun, paling enggak, kita jadi tahu bahwa kata-kata seperti halnya mantra punya kuasa. Setiap kata positif dan negatif yang kita ucapkan pada diri sendiri dan orang lain, juga yang kita pikirkan dan tuliskan, sejatinya punya kekuatan yang merekonstruksi ke dalam. Maka yuk, bijaklah memilih kata-kata, karena kata-kata akan berdampak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ibarat gaung, apapun yang Anda ucapkan akan kembali ke diri Anda. Entah sebagai kebaikan atau kemalangan, itu tergantung pilihan Anda.